Aku hanyalah pria biasa dari Indonesia yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Austria. Di tengah dinginnya kota Wina, aku jatuh cinta pada Katarina, pelayan kafe yang sering kujumpai. Aku melamarnya dengan tulus, namun ditolak mentah-mentah karena dianggap tak punya masa depan. Hancur dan kecewa, aku pulang, membangun hidup dari nol. 15 tahun berlalu, aku telah menjadi pengusaha tekstil sukses. Takdir mempertemukan kami kembali, tapi kini perannya terbalik. Katarina hidup susah dan bekerja sebagai cleaning service di hotel tempatku menginap. Ia mengenaliku, menangis, dan menyadari kesalahannya. Tapi aku sudah berubah, dan cinta itu sudah lama kubungkus dalam luka. Yang tersisa hanya kasih pada manusia yang pernah mengajarkanku arti patah hati. Orang bilang, Wina itu kota yang romantis. Tapi menurutku, Wina adalah kota yang sepi, apalagi buat orang asing seperti aku. Hawa dingin musim gugur yang menyelinap dari balik jaketku, seolah jadi pengingat, kalau aku memang bukan bagian dari kota ini. Aku hanya bayangan yang lalu lalang di antara trotoar dan bangunan tua yang angkuh. Namaku Rangga. Aku berasal dari Jawa Tengah. Orang kampung bilang aku nekat karena berani merantau ke Austria hanya untuk jadi petugas kebersihan. Tapi menurutku, daripada nganggur di rumah, lebih baik sapu lantai negeri orang. Setidaknya, aku bisa kirim uang buat ibu dan adikku yang masih sekolah. Pekerjaanku di sini sederhana. Setiap pagi aku membersihkan apartemen, lalu siangnya beralih ke sebuah kafe kecil di distrik Neubau. Kafe itu nggak besar, tapi cukup ramai. Yang paling sering terlihat sibuk di sana adalah Katarina. Dia pelayan kafe, perempuan Austria berambut pirang dengan senyum yang jarang muncul. Umurnya mungkin tak jauh dari aku, tapi pembawaannya tenang dan tegas. Aku pertama kali melihatnya waktu aku sedang pelantai dekat mesin kopi. Dia berjalan cepat, membawa nampan penuh gelas, lalu berhenti sejenak melihat aku jongkok dengan ember. Danke, katanya singkat, lalu pergi. Cuman satu kata. Tapi sejak saat itu aku selalu memperhatikan dia. Katarina bukan tipe perempuan yang gampang didekati. Ia jarang bicara kecuali soal kerjaan. Tapi setiap kali aku selesai bersih-bersih, dia kadang memberiku secangkir kopi gratis. Aku pikir itu tanda simpati atau mungkin sekadar sopan santun. Tapi dari situ, hatiku mulai goyah. Aku bukan remaja lugu yang mudah jatuh cinta. Tapi ada sesuatu dari cara Katarina mengikat rambutnya. Dari langkah kakinya yang cepat tapi teratur, dari caranya menyeka meja dengan hati-hati, semua itu membuatku nyaman memandangnya. Dan anehnya, aku merasa ingin selalu membantu dia, bahkan kalau tidak dibayar sekalipun. Seringkali, saat dia sibuk menutup kafe malam-malam, aku menawarkan bantuan. Membersihkan meja, menyapu remah roti, mencuci gelas. Dia tak pernah meminta, tapi juga tak menolak. Kadang kami bekerja dalam diam, kadang ada obrolan ringan. "Kamu suka Wina?" tanya dia suatu malam. Aku mengangguk. "Suka, walau kadang kangen rumah." Dia menatapku sekilas, lalu kembali menyusun kursi. Rumah itu selalu menarik untuk dikenang, tapi kadang terlalu berat untuk didatangi kembali. Aku tak paham betul maksudnya, tapi sejak malam itu, aku mulai lebih sering berpikir soal dia. Tentang apakah dia juga menyimpan luka, tentang apakah aku bisa jadi alasan dia tersenyum, aku mulai menabung. Dari upah bersih-bersih, aku sisihkan sedikit demi sedikit. Aku belajar bahasa Jerman lebih giat. Aku menulis ulang naskah lamaran dalam bahasa Jerman dan Inggris. Semua karena aku punya niat. Suatu hari nanti, aku ingin melamar Katarina. Orang bilang, cinta itu butuh perjuangan. Dan aku, si pembersih lantai dari Asia Tenggara, sedang mempersiapkan hatiku untuk berjuang. Tapi aku tahu, di kota sebesar ini, perasaan tak selalu menemukan tempatnya. Dan kadang, seseorang bisa hadir setiap hari di hadapan kita, tanpa benar-benar bisa dimiliki. Tapi toh, harapan itu belum padam. Belum sekarang. Hari itu musim dingin mulai menyapa. Udara menusuk sampai ke tulang, tapi entah kenapa aku merasa hangat. Mungkin karena hari itu aku akhirnya memutuskan sesuatu yang penting. Aku akan melamar Katarina. Bukan besok,
Bukan minggu depan. Hari ini. Sudah berminggu-minggu aku menyiapkan semuanya. Cincin yang kubeli bukan emas mahal, hanya perak dengan ukiran kecil. Tapi bagiku, itu bukan soal harga, tapi makna. Setiap malam aku membayangkan momen itu. Aku berlutut di taman, dia tersenyum haru, dan dunia berhenti sejenak. Hari itu, aku pulang kerja lebih awal. Kupastikan diriku bersih, wangi, dan rapi. Kupakai jaket abu-abu terbaik yang kupunya. Lalu aku berjalan menuju taman di dekat sungai Danube, tempat dia biasa duduk saat istirahat. Aku mengirim pesan padanya. Bisa ketemu sebentar di taman? Penting. Tak lama kemudian, dia muncul. Dengan mantel coklat dan syal biru tua. Rambutnya tergerai, ditiup angin dingin. Aku gugup setengah mati. Ada apa, Rangga? Aku menatapnya dalam-dalam. Jantungku berdebar tak karuan. Aku cuma mau bilang, selama ini aku kerja keras bukan cuma buat keluargaku, tapi juga buat seseorang yang diam-diam selalu memberiku alasan bertahan di sini. Dan orang itu, kamu. Dia diam. Matanya menatapku tanpa ekspresi. Aku mengeluarkan kotak kecil dari saku, jaket, membukanya pelan. Aku tahu aku cuma petugas kebersihan, tapi aku serius. Aku ingin membangun masa depan yang sederhana, tapi jujur. Denganmu. Will you marry me, Katarina? Untuk beberapa detik, dunia benar-benar hening. Lalu dia tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa getir. Rangga, kamu orang baik. Tapi kamu tahu ini nggak akan berhasil, kan? Aku menelan ludah. Kenapa? Karena kamu terlalu baik untuk hidup susah bersamaku. Atau mungkin, aku terlalu realistis. Kamu nggak punya masa depan di sini. Kamu hanya seorang TKI. Aku butuh lebih. Hatiku remuk. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Dinginnya angin Wina tak seberapa dibanding tajamnya kata-kata itu. Maaf, katanya, lalu berbalik. Aku masih berdiri di sana, dengan cincin kecil di tangan dan harapan yang perlahan membeku. Malam itu salju pertama turun di Wina, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Seminggu setelah penolakan itu, aku berhenti bekerja di kafe. Bukan karena dipecat, tapi karena aku sendiri yang meminta. Rasanya, tiap sudut kafe itu mengingatkanku pada rasa malu, patah hati, dan harapan yang dihancurkan. Setiap meja, setiap cangkir kopi, bahkan kursi yang dulu kupindahkan bersama Katarina, semuanya jadi seperti luka terbuka. Aku menghabiskan hari-hari berikutnya di apartemen kecilku, menatap langit-langit, menghitung waktu, dan menimbang hidup. Uang tabunganku masih cukup untuk bertahan beberapa bulan, tapi aku tahu aku tak bisa terus begini. Rasa hancur tak bisa jadi alasan untuk diam. Suatu malam, aku membuka lemari dan menatap koper tuaku. Di dalamnya masih tersimpan kain batik yang kubawa dari Solo, sepasang sarung tangan kerja, dan sehelai syal pemberian ibu. Semuanya seolah memanggilku, pulang. Pulang bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Esoknya, aku membeli tiket pesawat ke Indonesia. Penerbangan langsung dari Wina ke Jakarta, lalu lanjut ke Semarang. Waktu membelinya, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut pulang dengan tangan kosong, tapi karena aku tahu aku tidak akan lagi menjadi Rangga yang sama setelah ini. Hari keberangkatanku, salju turun lebih deras dari biasanya. Aku melangkah keluar apartemen membawa koper kecil, menyusuri jalanan Wina untuk terakhir kalinya. Setiap gang, halte, dan bangku taman jadi lebih menyentuh. Ada sedih yang tak bisa dijelaskan. Di bandara, aku duduk menunggu boarding dengan kepala penuh pikiran. Aku mengingat semua yang telah kulalui, kerja keras, tawa kecil, secangkir kopi gratis, dan tentu saja penolakan yang mengubah segalanya. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku kecewa. Bukan pada dia, tapi pada harapanku sendiri. Penerbangan berlangsung 15 jam lebih, tapi bagiku terasa seperti seumur hidup. Dalam pesawat, aku tak bisa tidur. Aku menatap lampu kabin yang redup, dan dalam hati berjanji, aku akan membangun sesuatu dari rasa sakit ini. Aku tak tahu bagaimana, tapi aku tahu aku harus. Setibanya di Semarang,
Aroma tanah basah dan suara riuh khas Indonesia langsung menyambutku. Aku menghirup napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hangat. Hangat yang tidak didapat dari pemanas ruangan, tapi dari rasa memiliki. Dari rumah ibu memelukku erat waktu aku sampai di rumah. Air matanya jatuh tanpa kata. Mungkin ia tahu, anaknya pulang bukan hanya dengan koper, tapi dengan luka yang belum sembuh. Tapi juga dengan tekad yang sedang tumbuh. Aku mulai bekerja apa saja yang bisa. Jadi tukang angkut di pasar, bantu paman di bengkel, sampai akhirnya aku ketemu ide sederhana. Menjual kain batik secara online ke luar negeri. Kupotret batik milik ibu, kujual lewat forum ekspatriat yang pernah kukenal di Wina. Pesanan pertama datang dari Belanda, lalu kedua dari Jepang. Tak lama kemudian, aku mulai punya pelanggan tetap. Ku tambah modal, beli kain dari perajin desa, kembangkan jadi usaha kecil. Aku belajar soal ekspor, soal logistik, soal pengemasan. Pelan-pelan, usahaku tumbuh. Dari satu kamar rumah, aku pindah ke ruko kecil. Dari ruko, ke gudang sederhana. Dari sendiri, aku mulai punya karyawan 2, lalu 5, lalu 10. Dalam 5 tahun, aku resmi mendirikan CV. Dalam 7 tahun, jadi PT. Namanya Rangga Textile Export. Tapi yang paling penting, aku membangun semua itu bukan untuk membuktikan apa-apa ke siapapun. Aku membangunnya untuk diriku sendiri. Untuk rasa yang dulu ditolak, untuk impian yang sempat patah. Dan di tengah semua kesibukan itu, aku mulai lupa pada Katarina. Atau lebih tepatnya, aku menyimpannya dalam laci kecil di hatiku yang tak pernah benar-benar kukunci. Tapi hidup kadang punya rencana lain, dan tanpa aku duga, bayangan masa lalu itu perlahan akan datang kembali. Dengan cara yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Suatu hari, saat aku sedang menghadiri sebuah konferensi bisnis di Jakarta, aku mendapat telepon dari seorang teman lama yang kini bekerja di salah satu hotel mewah di pusat kota. Mereka sedang membutuhkan staf kebersihan tambahan untuk acara besar yang akan berlangsung selama beberapa hari. Tanpa sengaja, aku setuju membantu, karena sekalian ingin melihat-lihat kota lama. Hari pertama aku tiba di hotel itu, aku tidak menyangka akan melihat sosok yang sangat familiar. Di lorong yang sama, dengan seragam yang lusuh dan wajah yang tampak, lelah berdiri Katarina. Matanya yang dulu cerah kini tampak pudar dan sayu. Rambutnya yang dulu rapi kini kusut dan beberapa helai sudah memutih. Hatiku berdegup kencang. Aku berdiri terpaku sejenak, mencoba menguatkan diri untuk menyapa. Dia mengenali aku juga. Wajahnya berubah, ada campuran antara malu dan sedih. Dia berjalan mendekat, lalu menghela napas panjang. "Rangga," katanya lirih, suaranya serak. "Katarina," jawabku pelan. Kami duduk di sebuah sudut kafe hotel yang sepi, mencoba mengejar waktu yang terlewat. Dia bercerita tentang perceraian yang menyakitkan, kehilangan pekerjaan, dan perjuangannya bertahan hidup di kota yang sama yang dulu kami jalani bersama. Aku mendengarkan dengan penuh empati, tanpa sedikit pun rasa dendam. Aku tahu, ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang belas kasih dan kemanusiaan. Aku memutuskan untuk membantu. Bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu, tapi karena aku percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Aku menawarkan pekerjaan di perusahaanku dan membiayai pengobatan penyakit kronis yang selama ini dia sembunyikan. Hari-hari kami kembali terjalin, bukan dengan romansa, tapi dengan rasa kemanusiaan yang tulus. Aku ingin menunjukkan bahwa hidup tidak hanya soal cinta yang hilang, tapi tentang bagaimana kita bangkit dan memberi arti baru. Mungkin ini adalah kesempatan kedua yang tak pernah kami duga. Setelah hari itu, hidup kami berjalan dalam ritme yang berbeda. Aku bukan lagi Rangga si pembersih di Wina yang dulu malu-malu dan penuh keraguan, dan Katarina pun bukan lagi wanita percaya diri yang pernah menolak aku dengan kasar. Kami sekarang hanya dua manusia biasa yang bertemu kembali di titik paling rendah, berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan masa lalu. Katarina sering datang ke kantor. Aku memberinya ruang dan tanggung jawab kecil agar ia merasa berguna dan dihargai.
Awalnya dia tampak ragu, bahkan terkadang menarik diri. Namun, perlahan dia mulai terbuka, bercerita tentang rasa sakitnya yang selama ini tersembunyi, perceraian yang meninggalkan luka mendalam, kesendirian yang menggerogoti, dan penyakit kronis yang tak kunjung sembuh. Aku mendengarkan tanpa menghakimi, hanya hadir sebagai pendengar setia. Setiap kali aku melihat matanya yang sembab, aku sadar betapa kuatnya dia selama ini bertahan. Dan aku juga tahu bahwa maaf atau dendam bukanlah pilihan untuk kami sekarang. Yang terpenting adalah memberi arti baru pada kebersamaan ini. Suatu malam saat kami pulang dari rapat bisnis, Katarina tiba-tiba berhenti di depan sebuah toko buku kecil di sudut jalan. Dia menatap jendela, lalu berbisik, "Rangga, kamu tahu, aku dulu punya mimpi jadi penulis, tapi semuanya hancur." Aku menggenggam tangannya. "Mimpi itu belum mati, Katarina. Kamu masih punya waktu dan kesempatan." Dia menatapku. Air mata jatuh perlahan. Aku tidak tahu apakah itu karena haru atau penyesalan, tapi aku yakin bahwa di balik air mata itu ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku bantu dia menulis. Kami menghabiskan waktu di ruang kerjaku, di mana dia menulis cerita tentang kehidupannya, tentang penyesalan dan harapan. Aku jadi editor dadakan, sekaligus teman curhat. Proses itu menyembuhkan kami berdua, membuka luka lama agar bisa sembuh dengan baik. Sementara itu, bisnisku terus berkembang. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang, tapi tentang bagaimana memberi manfaat kepada orang lain. Dan Katarina, dengan segala kelemahannya, menjadi bagian dari perjalanan itu. Malam itu, ketika aku duduk sendiri di balkon kantor, menatap bintang-bintang Jakarta, aku sadar sesuatu. Hidup itu aneh. Kadang kita ditolak, disakiti, bahkan hampir menyerah. Tapi jika diberi kesempatan, kita bisa bangkit dan bersinar lagi. Bukan untuk membalas, tapi untuk memberi makna pada setiap detik yang tersisa. Aku tak tahu bagaimana cerita kami akan berakhir. Tapi aku yakin satu hal. Aku memilih memaafkan, dan itu jauh lebih berat, tapi jauh lebih indah daripada membenci. Waktu terus berjalan, dan aku menyadari bahwa pertemuan kembali dengan Katarina bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga mengubahku. Di balik kisah sedih dan luka yang kami lalui, ada pelajaran besar tentang maaf, harapan, dan manusiawi. Katarina kini sudah punya pekerjaan tetap di perusahaanku. Tidak lagi sebagai pembersih hotel yang lelah dan terabaikan, tapi sebagai bagian dari tim manajemen sumber daya manusia. Ia bertanggung jawab pada kesejahteraan karyawan. Posisi yang dulu mungkin tak pernah ia bayangkan. Aku lihat perubahan pada dirinya setiap hari. Ia mulai tersenyum lebih sering, suaranya tidak lagi serak, dan matanya yang dulu redup kini mulai bercahaya dengan semangat baru. Perjuangan dan luka tidak hilang begitu saja, tapi kami belajar bagaimana hidup berdampingan dengan mereka. Pada suatu sore, kami duduk berdua di taman kecil dekat kantor. Angin Jakarta yang hangat menyapu wajah, membawa aroma hujan yang belum turun. Katarina menatapku dengan mata yang jujur dan tulus. "Rangga," katanya, "terima kasih sudah memberiku kesempatan hidup baru. Aku tahu dulu aku telah menyakitimu, tapi aku ingin kau tahu. Penyesalanku bukan karena kehilangan cinta, tapi kehilangan diriku sendiri." Aku tersenyum. "Aku memaafkanmu, Katarina, karena maaf itu bukan cuma tentang dia, tapi tentang kita yang ingin melangkah maju." Dia menggenggam tanganku erat. Aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin menjalani hari-hari dengan lebih ringan, tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku angguk pelan, hati terasa damai. Dalam hidup yang kadang tak adil, ada keindahan saat kita memilih memaafkan dan menemukan kekuatan dalam kelemahan. Cerita kami bukan tentang kisah cinta yang sempurna, tapi tentang manusia yang belajar mencintai dengan cara yang berbeda, lewat pengertian, dukungan, dan kasih sayang tanpa syarat. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, kami sudah menemukan sesuatu yang berharga. Kesempatan kedua untuk hidup, dan arti baru tentang cinta yang sesungguhnya.